Pada saat di jalan tadi saya dapat informasi dari salah satu rekan pecinta aplikasi penghasil cuan, itu japri saya menginformasikan kalau ada tampilan terbaru di Pi Network. Sayangnya tadi saya pas di jalan ya. Sesampai di rumah saya lihat benar ada tampilan yang beda di aplikasi Pi Network kita. Ada informasi terupdate apa dari Pi Network ini? Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Pi Network atau Pi Network, atau beberapa minggu yang lalu saya dapat jargon baru dari sebutan ini. Piye lagi. Ini udah agak lama ya, udah berapa hari ini saya tidak membahas tentang masalah Pi Network ini karena memang menurut saya masih belum ada informasi yang perlu disampaikan kepada rekan-rekan pioner semua. Jadi kalau saya simpel ya, kalau ada yang perlu saya sampaikan, nah ya saya sampaikan. Kalau tidak ada yang perlu saya sampaikan, ya tidak perlu saya sampaikan ya. Walaupun ini sebenarnya sudah ada di aplikasi kita masing-masing, cuman kadang-kadang itu rekan-rekan itu lebih senang ada visualnya ya, ada suaranya. Ya, ini saya coba mencari informasi ada tampilan apa di Pi Network yang terbaru kita ini. Kita coba klik yang read block ya, read block. Oke. Kita tunggu. Nah, seperti ini ya. Karena Chrome saya ini sudah otomatis menjadi bahasa Indonesia. Oke, kita bacakan aja ya. Pembaruan teknologi dan produk November sampai Desember 2021. Oh, ini ibaratnya itu laporan ya, laporan yang sudah dilakukan dari pihak Pi Network atau core team ini ya. Perintis, selamat datang di pembaruan teknologi dan produk jaringan Pi lainnya untuk bulan November dan Desember. Sebagian besar pembaruan terkait dengan pengembangan dan penerapan fitur untuk mainnet yang diluncurkan pada 29 Desember 2021. Baca terus untuk detail lebih lanjut dan nantikan perkembangan dan berita menarik yang akan datang. Perhatikan bahwa ini tidak akan menjadi daftar lengkap dari semua pekerjaan yang dilakukan. Misalnya, pembaruan teknologi kecil atau rutin, komunitas operasi, atau pekerjaan bisnis umum. Peluncuran mainnet menerapkan perubahan dan mengkalibrasi mainnet Pi blockchain untuk bersiap-siap untuk penyebaran mainnet tertutup. Meluncurkan mainnet, merancang dan mengembangkan mekanisme penambangan mainnet baru, membangun infrastruktur untuk memberikan pioner simulasi formula penambangan yang akan datang, menyebarkan simulasi penambangan baru ini. Sementara mekanisme penambangan sebelumnya terus berlaku hingga saat ini. Oke ya. Iterasi pada desain, mengembangkan dan menerapkan Pi Balance Dashboard di mana pioner dapat melihat kerusakan, keseimbangan mereka dirancang, dikembangkan, diulang, dan disebarkan daftar periksa mainnet pada aplikasi Pi yang menunjukkan langkah-langkah penting sebelum transfer mainnet dari saldo Pi di telepon, menyesuaikan testnet block Explore untuk menambahkan dukungan untuk mainnet Pi blockchain untuk melihat transaksi mainnet. Menulis draft bab kertas putih baru yang menginformasikan pasokan penambangan baru dan peta jalan.
aplikasi KYC. Menerapkan aplikasi KYC ke beberapa ribu peserta percontohan untuk pengujian 100 perintis per negara atau wilayah. Merancang, mengulangi, dan mengembangkan alur validator KYC untuk perintis yang telah lulus KYC untuk melamar menjadi validator untuk aplikasi KYC. Oh gitu ya, untuk melamar ya. Melamar jadi validatornya ini ya. Mendapatkan pelatihan dalam tutorial dan dievaluasi melalui validasi yang hasil kerja siapkan infrastruktur untuk menganalisis data percontohan KYC dengan aman dan menjalankan uji coba, meningkatkan dan menskalakan algoritma pembelajaran mesin, menganalisis pengajuan peserta percontohan KYC mencakup 100 pelamar per negara atau wilayah, menguji penggunaan gambar yang disunting dalam aplikasi untuk menciptakan keseimbangan antara akurasi dan privasi, sekaligus mencapai skalabilitas untuk jutaan KYC. Cakupan luas dari beragam populasi dan aksesibilitas. Menguji alur verifikasi gambar yang diperbarui yang akan meminta pioner untuk mengunggah foto baru ketika foto sebelumnya terbukti tidak terbaca. Kembangkan, tingkatkan, dan terapkan fitur deteksi keaktifan dalam aplikasi KYC yang menggunakan pembelajaran mesin untuk menentukan keaktifan video dan ekspresi orang tersebut, membuat skalabilitas dan peningkatan infrastruktur untuk aplikasi KYC, mengembangkan fitur undangan KYC yang memungkinkan perintis mengundang mereka yang ada di tim rujukan dan lingkaran keamanan mereka untuk mengajukan KYC. Peramban Pi, ya, peramban Pi. Menyebarkan versi baru Pi browser untuk perangkat Android dan iOS yang dapat meminta akses ke kamera ponsel. Diperlukan untuk aplikasi KYC pengembangan kemajuan pioner untuk menerima notifikasi dari browser Pi yang akan langsung membuka aplikasi yang relevan di Pi browser saat diklik. Dompet Pi menyebarkan koneksi wallet ke blockchain mainnet. Dompet yang diperbarui memungkinkan perintis untuk beralih antara mainnet dan testnet. Notifikasi push yang dikembangkan dan diterapkan yang memperingatkan pioner saat mereka menerima tes Pi. Platform dan ekosistem Pi meninjau iterasi kode untuk rilis aliran pembayaran yang diperbarui. Rancang dan kembangkan API pembayaran baru untuk aliran pembayaran aplikasi ke pengguna. Mengembangkan aplikasi ekosistem yang berfungsi sebagai mesin terjemahan untuk mendukung terjemahan komunitas dalam ekosistem Pi. Peningkatan umum Pi menyebarkan fitur banding pembaruan nama untuk perintis untuk meminta perubahan nama kecil di luar jendela perubahan nama awal 14 hari, memperbaiki bug yang menyebabkan aplikasi Pi terbuka dengan layar putih kosong, mengembangkan fitur banding nomor telepon bagi perintis untuk mengajukan perubahan kecil pada nomor telepon yang dimasukkan sebelumnya. Merilis fitur verifikasi email secara bergilir ke sejumlah kecil perintis sekaligus dalam kurung masih berlangsung. Oke, itu informasi yang ada di tampilan baru di aplikasi Pi Network kita ini. Coba ya kita berkunjung ke kolom chat ini. Ada info terbaru apa ini ya? Kita lihat percakapan pioner Indonesia ya ini ya. Ada yang menarik apa enggak ini ya? Wah ini diulang lagi ya. Ini rekan-rekan yang selalu bertanya, padahal ini di konten-konten saya itu pernah saya bahas, tapi tetap pertanyaannya ada. Ini ya. Dalam proses banding, pioner memerlukan waktu yang cukup lama karena ada ribuan pioner di seluruh dunia yang mengajukan banding. Jika sudah pengajuan banding dan belum diproses, core team meluncurkan KYC massal, pioner tersebut bisa langsung ikut dalam proses KYC massal. Jadi kalau seandainya kita proses banding masih belum selesai, terus ada KYC massal sudah OTW, nah sudah ada, ya kita melakukan KYC massal, ikut KYC massal aja ya. Yang terpenting pioner mengikuti petunjuk dengan benar dan nama cocok di kedua ujungnya. Maka pioner dapat mengambil kesempatan untuk melakukan KYC. Keduanya akan diproses secara bersamaan di kedua ujungnya.
di kedua ujungnya. Ya, mudah-mudahan nama kita tuh nggak jauh beda ya. Kalau cuman salah kurang huruf, kurang angka, atau salah penempatan gelar aja, mudah-mudahan masih oke aja. Tapi kalau namanya Dev, tapi ditulisnya channel, ya ini mungkin agak susah ya kelihatannya ya. Kita cari informasi-informasi lain yang dari moderator ini ya. Coba kita cari-cari yang dari moderator. Nah ini ya. Ini informasi sejak awal ya. Kalau ini informasi sejak awal saya daftar itu sudah dapat seperti ini rekan-rekan. Mungkin rekan-rekan ada yang belum dapat atau gimana? Nah, di sini jelas di sini ya. Jika tampilan di profil Anda menunjukkan ini ya. Ini ada menunjukkan tiga ya. Ada menunjukkan beberapa yang harus terverifikasi. Telepon verify. Ini berarti kalau ada tulisan verify ini masih belum terverifikasi ya. Kalau FB sudah tercentang berarti ini sudah terverifikasi. Jadi proses untuk yang kepingin verifikasi ya diklik aja verify-nya, nanti akan diarahkan untuk verifikasi ya. Ini coba dilihat dulu ya nih ya. Kalau di akun Anda sudah FB tercentang, sudah terverifikasi, itu cukup. Ya, ini ada tulisannya cukup jempol ini ya. Terus kalau di akun Pi Anda itu telepon sudah telepon belum terverifikasi, FB belum terverifikasi, password sudah terverifikasi, ini sudah cukup. Ya, informasinya gitu ya. Ini yang nyebarkan ini juga moderatornya, salah satu moderator ya, Bapak Rohman ya. Terus yang berikutnya, kalau telepon sudah tercentang, FB belum tercentang alias belum terverifikasi, password sudah tercentang, ini sudah cukup. Cukupnya jempolnya 3 sudah. 1, 2, 3. Kalau tadi kan 1 ya jempolnya ya. Nah, berikutnya telepon belum terverifikasi, FB terverifikasi, password terverifikasi, ini cukup jempolnya 3. Berarti ini maksudnya apa? Yang terverifikasi minimal sudah 2, ini sudah jempolnya 3 sudah. Ya, yang berikutnya telepon centang ya terverifikasi, FB tercentang terverifikasi, password tercentang, maka ini sangat bagus ya. Kalau sampai ini terjadi sama handphone Anda, sama akun Anda, akun Pi Network Anda, ini sangat bagus ya. Nah, ini ya berikutnya, contoh berikutnya. Telepon belum terverifikasi, Facebook belum terverifikasi, segeralah verifikasi ya, ini ya. Walaupun tadi itu ada di sini kan password saja ya. Password cukup ya. Tapi ini saran, ini kelihatannya saran ya. Kalau telepon Anda belum terverifikasi, Facebook Anda belum terverifikasi, maka segeralah verifikasi. Salah satu verifikasi cukup. Tujuan verifikasi adalah supaya memudahkan Anda untuk login kembali jika HP Anda hilang, rusak, dan lain-lain. Fungsinya tidak lebih dari itu ya. Ada pertanyaan nih dari salah satu rekan kita di salah satu konten video saya ya. Bang, itu kalau misalnya verifikasinya nanti setelah KIC gimana bang? Ya nggak apa-apa, tapi nggak ada jaminan kan, kita ini nggak ada jaminan sebelum KIC HP kita ini maaf ya, nggak hilang. Nggak ada jaminan sebelum KIC HP kita ini nggak mau ganti ya. Bisa aja kan mati total terus ganti. Nggak ada jaminan kalau tiba-tiba aplikasi Pi Network kita di HP kita ini terhapus. Nah kalau sudah kayak itu kayak gimana? Kalau Anda atau kita semua masih belum melakukan verifikasi salah satu ya, FB maupun nomor handphone, ayo. Jadi saran saya ya sesuai informasi-informasi yang kita terima ya, saran saya lakukan verifikasi minimal FB atau nomor handphone. Kalau nomor handphone itu berarti satu paket dengan password, gitu ya. Oke, kita cari informasi lain. Ini ya yang dari moderator ya. Ini mumpung agak nyantai ya. Ini pertanyaan apa? Kok seru ya? Reza Dwi mana? Reza Dwi. Kita cari Reza Dwi. Ini ya. Saya pernah login logout menggunakan satu HP karena HP referral saya error. Apakah itu bermasalah nantinya? Moderator maksudnya ya. Dijawablah sama saudara Rohman ya. Jika itu dilakukan dalam keadaan darurat dan hanya satu kali, nggak ada masalah. Yang terpenting jangan sering melakukan logout, login dengan akun yang berbeda-beda. Nantinya dianggap oleh sistem mempunyai akun cloning atau akun ganda. Hati-hati ya rekan-rekan ya. Hati-hati banget ini rekan-rekan ya. Ini hati-hati banget. Terus informasi apa ini yang terupdate dari moderator kita?
Ini bagus ya. Kita cari atas nama Mukti 021. Mukti 021. Ini ya. Oke, makasih Pak. Kalau FB sama email sudah terverifikasi Pak, mau verifikasi nomor telepon, nggak bisa karena nomor udah keblokir, gitu ya. Terus dijawab sama saudara Rohman ini, silakan ambil verifikasi pakai kata sandi. Walaupun nomor telepon yang didaftarkan ke Pi Network sudah tidak aktif, masih bisa digunakan untuk login sambil menunggu core team meluncurkan update nomor telepon lagi untuk mengganti nomor telepon Anda. Wih, mantap ya. Jadi kalau nomor kita itu sudah terblokir, ini masih bisa digunakan untuk login. Asal passwordnya hafal ya. Ya itu tadi ya, password itu gandengannya dengan nomor telepon atau nomor telepon gandengannya dengan password ya. Kita cari informasi yang lain. Ini dari Syah 01. Fitur banding nomor HP belum muncul ya Mut. Apa harus ajukan banding gitu ya. Ini dijawab sama Bapak Rohman. Untuk nomor telepon belum bisa untuk mengganti nomor telepon yang baru jika Anda sudah verifikasi pakai FB dan kata sandi sudah cukup aman akun Pi Anda, dan pastikan kata sandi verifikasi tidak lupa. Walaupun nomor telepon salah, yang terpenting sudah terdaftar di Pi Network, bisa digunakan untuk login ke akun Pi Network dengan catatan tidak lupa kata sandi ya. Oke, kita cari yang jos lagi ya. Ini tadi kurang lebih sama ya dengan yang saya baca di depan itu ya kelihatannya. Nah ini kurang lebih sama yang dibacakan di depan tadi ya. Buat semua pioner silakan dipahami pemberitahuan update terbaru beranda di Pi Network. 15 berikut adalah pembaruan teknologi dan produk untuk November dan Desember. Ini sama ya dengan tadi ya. Pembaruan teknologi dan produk November Desember 2020 perintis selamat datang di pembaruan teknologi, sama ya. Seperti yang kita baca tadi, yang tampilan di depan itu kalau dibuka di Chrome saya jadi kayak gitu. Ini apa ini? Penambahan Pi menyebarkan versi baru, sama ya. Kurang lebih sama ya. Nah, sementara nggak ada lagi yang terupdate. Yang paling update yaitu ya. Jadi ini sambil sambil menunggu informasi yang terbaru dari Pi Network atau dari core team, kapan KIC masalnya dan segala macamnya itu. Yang jelas seperti yang kita ulas beberapa kali di konten-konten saya sebelumnya ya. Kita yang paling penting untuk saat ini itu persiapkan data-data diri kita. KTP jangan sampai buram ya. Terus yang kedua, masa berlaku KTP itu ya masih berlaku ya kalau bisa seumur hidup. Jangan yang 2017 atau yang lain, itu yang berikutnya. Terus yang berikutnya, pastikan kita sudah verifikasi salah satu ya. Ini penting ya, menurut saya penting walaupun tidak ada hubungannya dengan KIC ya. Verifikasi salah satu, enggak tahu itu nomor handphone atau FB. Kenapa? Kalau kita misalnya lupa atau terlogout atau bagaimanapun nantinya ya, kita nggak berharap, tapi kita mau positif aja. Tiba-tiba Anda ganti HP, kepingin ganti HP. Tapi kalau Anda nggak hafal passwordnya, nggak hafal, belum verifikasi nomor telepon, belum verifikasi FB, terus gimana Anda mau login ke akun Pi Network Anda? Ya, nggak usah nunggu KIC, nggak usah kapan ya. Silakan lakukan verifikasi salah satu itu, nomor handphone atau ya FB ya. Yang jelas password itu ya diverifikasi juga itu ya. Oke ya. Mungkin sementara itu informasi informasi yang ada di aplikasi Pi Network kita ini. Menurut saya informasi ini laporan dari core team bahwa persiapan yang sudah dilakukan core team bla 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 mulai bulan November, Desember, dan seperti yang kita baca tadi, yang kita baca bersama-sama tadi itu. Terus tetap semangat buat rekan-rekan untuk nambang. Kalau masih ada kesempatan untuk nambang, maksimalkan baik-baik ya. Jangan sampai lupa ngeklik tanda petirnya. Dan bagi Anda yang masih belum daftar Pi Network, nggak usah ragu-ragu, senyampang bisa ya. Dan Anda mau, langsung aja daftar Pi Network. Buka deskripsi video saya ini, langsung klik link pendaftarannya dan ikuti tutorial pendaftarannya. Setelah itu langsung gaspol ya. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.